surat dengan menggunakan kop Sekretariat Kabinet yang ditujukan kepada seluruh camat di Indonesia untuk membantu perusahaan pribadinya yang dikirim oleh staf khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan Garuda Putra, bakal berbuntut panjang. Meski telah menarik surat dan meminta maaf, namun jika ditemukan adanya potensi korupsi, pendiri PT Amarta Mikro Fintech ini terancam hukuman mati. Seperti diketahui, dalam suratnya, Andi Taufan meminta agar camat membantu edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri untuk menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19 yang tengah dikerjakan perusahaannya. Surat tersebut, menurut Direktur Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, syarat dengan kepentingan pribadi karena Taufan meminta bantuan untuk mendukung perusahaannya dengan menggunakan kop Sekretariat Kabinet. Menurut Ferry, jika terdapat motif untuk mendapat keuntungan dengan memanfaatkan kedudukannya, maka dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Jika potensi korupsi terpenuhi, maka Andi Taufan dapat dijerat dengan hukuman maksimal, yakni 20 tahun penjara atau hukuman mati karena mencari keuntungan di tengah bencana. Andi juga dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN karena melakukan tindakan yang bermuatan konflik kepentingan. Ferry pun menyeru agar Presiden Joko Widodo memecat Andi Taufan karena tindakannya dapat memunculkan kesan istana memanfaatkan keuntungan di tengah bencana. Pertanyaannya, adakah muatan atau indikasi korupsi di dalam surat Andi Taufan tertanggal 1 April yang dikirim ke camat seluruh Indonesia? Surat Andi Taufan mirip dengan KTP LC yang umum digunakan oleh pejabat di masa Orde Baru untuk meminta jatah atau memberikan rekomendasi untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Pada tingkat tertentu, KTP LC akan dianggap sebagai surat perintah karena membawa konsekuensi jika penerimanya mengabaikan. Tetapi penggunaan kop Sekretariat Kabinet dan pencantuman jabatan sebagai staf khusus Presiden menjadi pembedanya dengan surat-surat pribadi lainnya. Adanya konflik of interest juga dapat dilihat dari redaksional suratnya di mana Andi Taufan dengan gamblang menyebut perusahaannya siap berpartisipasi dalam program relawan desa yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Andi Taufan meminta bantuan pejabat di daerah, yakni camat, untuk kepentingan perusahaannya. Dimanapun, setiap perusahaan tentu berorientasi pada keuntungan atau profit, terkecuali perusahaan nirlaba atau yayasan sosial. Faktor lain yang tidak kalah mengenaskan adalah ketidakpekaannya terhadap kondisi saat ini. Sebagai orang dekat Presiden, mestinya Andi dalam tanda petik berkorban terlebih dahulu dibanding pengusaha lain dan masyarakat umum. Artinya, Andi Taufan seharusnya mengesampingkan usahanya, perusahaannya, dan ikut fokus pada upaya penanganan bencana. Bayangkan, di saat perusahaan lain megap-megap, terpaksa merumahkan karyawannya, Andi Taufan justru diduga memanfaatkan situasi dan jabatannya untuk mendapatkan pekerjaan yang kemungkinan akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaannya. Semoga saja Andi Taufan tidak berpikiran sejauh itu, melainkan hanya sebuah kekeliruan. Sungguh pun demikian, alangkah elok jika Presiden Jokowi memberikan teguran. Jangan sampai upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana non-alam ini tercoreng oleh hal-hal seperti itu.